Assalamualaikum, halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Zustina, SPD, calon guru penggerak, Angkatan 9, dari SMP Negeri 10 Banjarbaru, Kota Banjarbaru. Video kali ini tentang koneksi antar materi modul 3.3, pengelolaan program yang berdampak positif bagi murid. Perkenalkan fasilisator, saya, Hajah Haryani, M.Pd PAUD, dan pengajar praktik saya, Titik Prihatin, SPD SD. Kreativitas hanyalah menghubungkan berbagai hal. Ketika Anda bertanya kepada orang-orang kreatif bagaimana mereka melakukan sesuatu, mereka merasa sedikit bersalah karena mereka tidak benar-benar melakukannya. Mereka hanya melihat sesuatu. Sesuatu itu tampaknya jelas bagi mereka setelah beberapa saat. Itu karena mereka dapat mengkoneksikan pengalaman yang mereka miliki dan mensintesis hal-hal baru. Steve Jobs. Tujuan pembelajaran khusus. CGP dapat melakukan koneksi antar materi yang telah dipelajari dari modul-modul sebelumnya untuk membuat sintesa pemahaman tentang program sekolah yang berdampak pada murid. Pertanyaan pemantik, bagaimana saya dapat memahami intisari dari materi modul-modul guru penggerak yang telah saya buat menjadi landasan teori bagi rencana program kegiatan yang berdampak pada murid yang saya buat? Untuk memahami intisari dari materi modul-modul guru penggerak dan menjadikannya sebagai landasan teori bagi rencana program kegiatan yang berdampak pada murid. 1. Analisis mendalam. 2. Kaitkan dengan literatur. 3. Identifikasi poin penting. 4. Keterkaitan dengan tujuan. Dengan memahami intisari dari materi modul-modul guru penggerak dan menerapkannya dalam rencana program kegiatan saya, Sata dapat memastikan bahwa pendekatan yang saya ambil didasarkan pada landasan teori yang kuat dan dapat memberikan dampak positif pada murid. Pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar. Pengalaman materi pembelajaran yang baru saja diperoleh. Saya baru saja mendapatkan materi pembelajaran yang sangat kaya tentang kepemimpinan murid dan peran guru dalam mengembangkannya. Materi tersebut mencakup konsep dasar tentang bagaimana murid dapat mengambil peran aktif dalam proses pembelajaran mereka sendiri, serta bagaimana guru dapat mendukung dan memfasilitasi perkembangan kepemimpinan murid tersebut. Selain itu, saya juga memperoleh informasi tentang lingkungan pembelajaran yang mendukung dan strategi untuk melibatkan komunitas, termasuk keluarga, dalam proses tersebut. Semoga materi ini dapat memberikan wawasan dan inspirasi baru dalam praktik pembelajaran saya. Selain materi tentang kepemimpinan murid dan peran guru dalam mengembangkannya, saya mungkin juga telah memperoleh pengetahuan baru tentang strategi pengajaran yang berpusat pada siswa, penggunaan teknologi dalam pembelajaran, pendekatan diferensiasi untuk memenuhi kebutuhan siswa yang beragam, atau bahkan metode evaluasi yang inovatif. Setiap pengetahuan baru ini dapat memperkaya praktik pengajaran saya dan membantu saya menjadi pendidik yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan siswa. Saya juga telah memperoleh pemahaman baru tentang bagaimana membangun hubungan yang inklusif dan mendukung antara guru dan siswa. Pentingnya refleksi diri dalam pengembangan profesional, strategi untuk memotivasi dan menginspirasi siswa, serta keterampilan manajemen kelas yang efektif untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif dan produktif. Semua ini adalah aspek penting dalam membentuk praktik pengajaran yang berkualitas dan mendukung kesuksesan siswa. Pengalaman belajar seringkali memicu beragam emosi yang kompleks. Saat mengeksplorasi materi baru, ada perasaan antusiasme yang membangkitkan semangat untuk mengetahui lebih banyak tentang topik tersebut. Ketika berhasil memahami konsep atau mencapai pencapaian baru, rasa puas dan bangga seringkali menyertai proses pembelajaran. Namun, dalam perjalanan belajar juga seringkali muncul rasa frustrasi ketika menghadapi kesulitan atau hambatan dalam pemahaman materi. Kebingungan pun dapat timbul saat konsep yang diajarkan terasa rumit atau sulit dipahami. Meskipun demikian, dengan adanya kesungguhan dan rasa ingin tahu yang tinggi, kegembiraan dalam proses belajar tetap hadir. Namun, tidak jarang juga ada rasa kegelisahan yang muncul terutama menjelang ujian atau penilaian lainnya. Meski demikian, ketika berhasil mengatasi hambatan dan mencapai tujuan belajar, kebahagiaan dan kepuasan mendominasi, memberikan motivasi baru untuk terus belajar dan berkembang. Berikut detail lebih spesifik terkait dengan keterlibatan Anda dalam proses belajar.
1. Keterlibatan aktif. Saya tidak hanya sekadar menerima informasi, tetapi juga terlibat secara aktif dalam proses belajar dengan bertanya, mencari tahu, dan berpartisipasi aktif dalam diskusi kelas atau kelompok studi. Hal ini menunjukkan bahwa saya memiliki motivasi intrinsik untuk memahami materi dengan lebih baik. 2. Pemantauan diri. Saya memiliki kemampuan untuk memantau dan mengevaluasi pemahaman saya terhadap materi pembelajaran. Ini termasuk kesadaran terhadap kekuatan dan kelemahan saya serta kemampuan untuk mengidentifikasi area di mana saya memerlukan bantuan tambahan. 3. Kolaborasi dan komunikasi. Saya tidak ragu untuk berkolaborasi dengan sesama CGP, bertukar gagasan, dan membahas konsep-konsep yang rumit. Kemampuan ini memungkinkan saya untuk memperoleh wawasan baru melalui perspektif orang lain dan memperkuat pemahaman saya sendiri dengan menjelaskannya kepada orang lain. 4. Pengaturan waktu. Saya mampu mengatur waktu dan sumber daya saya dengan baik untuk memprioritaskan pembelajaran. Hal ini mencakup membuat jadwal studi yang efektif, mengatur waktu untuk revisi, dan menghindari prokrastinasi yang tidak produktif. 5. Evaluasi diri. Saya secara teratur merefleksikan kemajuan saya, mengevaluasi strategi pembelajaran yang telah saya gunakan, dan membuat penyesuaian jika diperlukan. Dengan melakukan ini, saya dapat terus meningkatkan kualitas dan efektivitas pembelajaran saya dari waktu ke waktu. 4. Apa yang perlu diperbaiki terkait dengan keterlibatan dirinya dalam proses belajar. Dalam memperbaiki keterlibatan saya dalam proses belajar, beberapa area yang perlu diperhatikan adalah mengelola gangguan yang mungkin menghalangi fokus saya, memastikan pemahaman yang lebih dalam terhadap materi yang dipelajari, dan meningkatkan kemandirian dalam menyerap dan memahami informasi. Pertama, penting untuk mengidentifikasi dan mengurangi gangguan seperti media sosial atau pesan teks yang dapat mengganggu konsentrasi selama belajar. Selanjutnya, mengalokasikan waktu yang cukup untuk refleksi, latihan, dan pemecahan masalah dapat membantu memperdalam pemahaman saya terhadap materi. Terakhir, dengan meningkatkan kemandirian dalam mempelajari materi, seperti mengembangkan keterampilan penelitian sendiri dan pemecahan masalah, saya dapat menjadi lebih efektif dalam menguasai topik yang dipelajari. 5. Keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi. Keterkaitan antara kompetensi dan kematangan diri pribadi sangat penting dalam proses belajar. Kompetensi mencakup keterampilan dan pengetahuan yang dimiliki seseorang dalam suatu bidang tertentu. Sementara kematangan diri pribadi melibatkan pemahaman yang lebih dalam tentang siapa diri saya, termasuk kekuatan, kelemahan, nilai-nilai, dan tujuan hidup. Saat belajar, memiliki kesadaran akan kedua hal ini memungkinkan saya untuk lebih efektif mengarahkan upaya belajar saya sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi pribadi saya. Misalnya, dengan memahami kekuatan dan kelemahan pribadi, saya dapat mengidentifikasi area di mana saya perlu meningkatkan kompetensi saya. Selain itu, memiliki kesadaran akan nilai-nilai dan tujuan hidup saya dapat membantu saya menemukan motivasi intrinsik yang kuat untuk belajar, sehingga meningkatkan keterlibatan dan kesuksesan dalam proses belajar. Selain itu, kematangan diri pribadi juga memengaruhi cara saya berinteraksi dengan materi pelajaran dan lingkungan belajar saya. Ketika saya memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang diri saya dapat mengatur lingkungan belajar saya sedemikian rupa sehingga mendukung gaya belajar saya dan memfasilitasi pencapaian tujuan akademik saya. Analisis untuk implementasi dalam konteks CGP. 1. Memunculkan pertanyaan-pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi dan menggalinya lebih jauh. Berikut ini beberapa pertanyaan kritis yang dapat disesuaikan dengan isi modul. Bagaimana konsep yang dipelajari dalam modul ini berhubungan dengan topik yang telah dipelajari sebelumnya? Apa implikasi dari konsep-konsep ini dalam praktik atau situasi dunia nyata? Bagaimana konsep-konsep ini dapat diterapkan dalam konteks yang berbeda atau di berbagai bidang? Apa yang menjadi argumen pendukung utama untuk konsep-konsep ini dalam literatur atau penelitian? Apakah ada kontroversi atau sudut pandang alternatif terkait dengan konsep-konsep ini? Bagaimana konsep-konsep ini berkaitan dengan perkembangan terbaru dalam bidang studi ini? Apakah ada aspek yang masih memerlukan penelitian lebih lanjut atau penyelidikan lanjutan dalam modul ini?
Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, saya dapat memperdalam pemahaman tentang materi yang dipelajari dalam modul dan mengembangkan pemikiran kritis serta keterampilan analitis saya. 2. Mengolah materi yang dipelajari dengan pemikiran pribadi sehingga tergali wawasan insight baru. Setelah mempelajari modul tentang pengelolaan program berdampak pada murid, pemikiran pribadi membawa saya pada pemahaman yang lebih dalam tentang pentingnya pendekatan berbasis individu dalam merancang program pendidikan. Saya menyadari bahwa setiap murid memiliki kebutuhan dan potensi yang unik, dan sebagai pendidik, kita harus mampu merespons secara tepat terhadap perbedaan tersebut. Dengan melihat murid sebagai individu yang unik, saya mulai mempertimbangkan berbagai faktor yang dapat memengaruhi pengalaman belajar mereka, seperti latar belakang budaya, lingkungan sosial, minat, dan kemampuan belajar. Hal ini menginspirasi saya untuk mencari strategi pengajaran yang lebih diferensial dan inklusif, yang memungkinkan setiap murid untuk berkembang sesuai dengan potensinya. Selain itu, pemikiran pribadi saya juga membawa saya pada kesadaran tentang pentingnya kolaborasi antara pendidik, siswa, dan orang tua dalam merancang dan mengimplementasikan program pendidikan yang efektif. Saya mulai mempertimbangkan bagaimana melibatkan semua pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan, sehingga program yang dirancang dapat lebih relevan dan berdampak positif bagi semua pihak terkait. Dengan memperoleh wawasan baru ini, saya yakin bahwa saya dapat menjadi pendidik yang lebih efektif dalam membantu setiap murid mencapai potensi maksimal mereka. Saya siap untuk mengimplementasikan pendekatan berbasis individu dalam pengelolaan program pendidikan saya, dengan tujuan memberikan pengalaman belajar yang bermakna dan berdampak bagi semua murid. 3. Menganalisis tantangan yang sesuai dengan konteks asal CGP, baik tingkat sekolah maupun daerah. Dalam konteks asal CGP, tantangan yang mungkin dihadapi dalam pengelolaan program berdampak pada murid meliputi 1. Keterbatasan sumber daya. Sekolah atau daerah mungkin menghadapi keterbatasan sumber daya, baik itu dalam hal dana, fasilitas, atau personel. Hal ini dapat mempengaruhi kemampuan sekolah untuk menyediakan program pendidikan yang berkualitas dan berdampak. 2. Kesenjangan sosial ekonomi. Di beberapa daerah, terdapat kesenjangan sosial ekonomi yang signifikan, yang dapat memengaruhi akses murid terhadap pendidikan berkualitas. Tantangan ini mungkin memerlukan strategi khusus untuk memastikan bahwa semua murid memiliki kesempatan yang sama untuk belajar dan berkembang. 3. Kebutuhan khusus murid. Sekolah mungkin dihadapkan pada tantangan dalam memenuhi kebutuhan khusus murid, seperti murid dengan disabilitas atau kebutuhan pendidikan khusus lainnya. Hal ini memerlukan pendekatan yang inklusif dan diferensial dalam merancang program pendidikan yang dapat memenuhi kebutuhan semua murid. 4. Perubahan kurikulum dan kebijakan pendidikan. Perubahan dalam kurikulum atau kebijakan pendidikan dapat menjadi tantangan bagi sekolah dalam mengelola program pendidikan. Hal ini memerlukan keterlibatan aktif dalam pengembangan profesional guru dan kepala sekolah untuk memastikan bahwa mereka dapat beradaptasi dengan perubahan tersebut dengan baik. 5. Keterlibatan orang tua dan masyarakat. Tantangan juga dapat muncul dalam membangun keterlibatan orang tua dan masyarakat dalam mendukung program pendidikan. Hal ini memerlukan upaya kolaboratif untuk membangun hubungan yang kuat antara sekolah, orang tua, dan masyarakat dalam mendukung kesuksesan pendidikan murid. Dengan menganalisis tantangan ini secara mendalam, sekolah atau daerah dapat mengidentifikasi strategi yang tepat untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut dan meningkatkan efektivitas program pendidikan mereka. 4. Memunculkan alternatif solusi terhadap tantangan yang diidentifikasi. Pertama, pemanfaatan teknologi gunakan platform pembelajaran online atau aplikasi mobile untuk meningkatkan akses murid terhadap materi pelajaran. Kedua, program bantuan keuangan. Sediakan program beasiswa untuk murid dari latar belakang ekonomi yang kurang mampu. Ketiga, pendekatan inklusif dan diferensial. Kembangkan pendekatan pembelajaran yang inklusif dan diferensial untuk memenuhi kebutuhan khusus murid. Keempat, pelatihan dan pengembangan profesional. Berikan pelatihan kepada guru dalam strategi pengajaran efektif dan integrasi teknologi pendidikan. Kemitraan dengan orang tua dan masyarakat. Bangun kemitraan yang kuat dengan orang tua dan masyarakat melalui pertemuan orang tua guru dan kegiatan kolaboratif.
Membuat keterhubungan dengan masa lalu. Masa lalu saya adalah fondasi yang membentuk siapa saya saat ini. Dari masa kecil yang penuh dengan penasaran dan keingintahuan, saya telah menemukan bahwa ketertarikan saya terhadap dunia di sekitar saya telah menjadi dorongan besar dalam perjalanan pendidikan saya. Pengalaman masa kecil saya di lingkungan keluarga yang mendukung telah membentuk nilai-nilai penting seperti kerja keras, ketekunan, dan rasa ingin tahu yang kuat. Selain itu, tantangan yang saya hadapi di masa lalu, baik dalam hal akademis maupun pribadi, telah membentuk ketangguhan dan kemampuan saya untuk mengatasi rintangan. Semua ini membentuk dasar kuat bagi keterlibatan saya dalam proses pembelajaran saat ini, karena saya memanfaatkan pelajaran dari masa lalu untuk memandu langkah-langkah saya ke depan. 2. Penerapan di masa mendatang. Menggali keterhubungan antara pengalaman masa lalu dan penerapan di masa mendatang dalam program kepemimpinan murid memberikan pemahaman yang dalam tentang bagaimana pengaruh masa lalu membentuk pendekatan kepemimpinan saya. Melalui refleksi atas pengalaman masa lalu yang melibatkan kepemimpinan, baik dalam konteks sekolah maupun di luar lingkungan pendidikan, saya dapat mengidentifikasi nilai-nilai, keterampilan, dan strategi yang telah terbukti efektif. Hal ini memungkinkan saya untuk merancang program kepemimpinan murid yang berpusat pada pengembangan karakter, komunikasi efektif, dan kolaborasi, sekaligus mempertimbangkan kebutuhan individu dan dinamika kelompok. Dengan memanfaatkan pengalaman masa lalu sebagai titik tolak, saya dapat memberikan arahan yang relevan, inspiratif, dan berorientasi pada hasil kepada para pemimpin muda, membantu mereka mengembangkan potensi kepemimpinan mereka dan memberikan dampak positif dalam komunitas sekolah dan di luar. 3. Konsep atau praktik baik yang dilakukan dari modul lain yang telah dipelajari. Keterkaitan modul 1.1 dan 3.3. Filosofi pendidikan Indonesia yang terinspirasi dari Ki Hajar Dewantara, terutama konsep Ing Ngarsa Sung Tulada, Ing Madya Mangunkarsa, Tutwuri Handayani, memiliki keterkaitan yang kuat dengan materi pengelolaan program kepemimpinan murid. Konsep tersebut mendorong siswa untuk berani menghadapi tantangan, berperan aktif dalam membangun lingkungan belajar yang kondusif, dan menjadi teladan bagi orang lain. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, siswa tidak hanya mengembangkan keterampilan kepemimpinan praktis, tetapi juga memperkuat nilai-nilai moral dan karakter yang menjadi landasan dalam pendidikan menurut filosofi Ki Hajar Dewantara. Keterkaitan modul 1.2 dan 3.3. Guru penggerak memiliki peran yang penting dalam mengelola program kepemimpinan murid. Mereka tidak hanya menjadi fasilitator dalam pembelajaran, tetapi juga menjadi contoh dan pembimbing bagi para siswa. Dalam konteks ini, nilai-nilai seperti integritas, keberanian, empati, dan komunikasi yang efektif menjadi kunci dalam membentuk kepemimpinan murid. Guru penggerak perlu menanamkan nilai-nilai tersebut melalui pembelajaran aktif, kolaboratif, dan reflektif. Mereka juga harus mendorong siswa untuk mengembangkan keterampilan sosial, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Dengan demikian, guru penggerak tidak hanya membantu siswa dalam mencapai tujuan akademik, tetapi juga membentuk kepemimpinan yang berkelanjutan dan bernilai dalam kehidupan mereka. Keterkaitan modul 1.3 dan 3.3. Hubungan antara visi seorang guru penggerak dengan materi pengelolaan program kepemimpinan murid adalah bahwa visi tersebut mencakup upaya menciptakan lingkungan belajar yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan kepemimpinan setiap siswa. Melalui materi tersebut, guru penggerak merancang strategi dan metode pembelajaran yang memungkinkan siswa mengembangkan keterampilan kepemimpinan mereka. Materi tersebut juga membantu guru penggerak memberikan pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip kepemimpinan, nilai-nilai moral, dan keterampilan interpersonal yang penting dalam menjalankan peran sebagai pemimpin. Dengan demikian, hubungan ini membantu menciptakan lingkungan belajar yang mendukung pertumbuhan siswa secara holistik, baik secara akademis maupun dalam pengembangan kepribadian mereka sebagai pemimpin masa depan. Keterkaitan modul 1.4 dan 3.3. Membangun budaya positif di sekolah merupakan tujuan penting dalam pengelolaan program kepemimpinan murid. Melalui materi tersebut, guru penggerak dapat membimbing siswa untuk menjadi agen perubahan dalam menciptakan lingkungan yang inklusif, aman, dan berorientasi pada prestasi.
Dengan memahami prinsip-prinsip kepemimpinan dan keterampilan sosial, siswa dapat berperan aktif dalam mempromosikan kerjasama, saling penghargaan, dan toleransi di antara sesama. Materi ini juga memungkinkan guru penggerak untuk mengembangkan strategi yang melibatkan siswa dalam kegiatan yang membangun kepercayaan diri, tanggung jawab, dan rasa memiliki terhadap sekolah mereka. Dengan demikian, pengelolaan program kepemimpinan murid dapat menjadi fondasi yang kuat dalam membentuk budaya sekolah yang positif dan membangun komunitas belajar yang inklusif dan berdaya. Keterkaitan modul 2.1 dan 3.3, pembelajaran berdiferensiasi merupakan pendekatan yang penting dalam pengelolaan program kepemimpinan murid. Guru penggerak dapat menggunakan materi ini untuk memahami kebutuhan dan minat siswa secara individual, serta merancang pengalaman pembelajaran yang sesuai dengan tingkat keterampilan dan kecepatan belajar mereka. Dengan memperhatikan keragaman siswa, guru penggerak dapat menciptakan lingkungan yang mendukung kolaborasi dan saling belajar antar sesama siswa. Melalui pengelolaan program kepemimpinan murid yang berfokus pada pembelajaran berdiferensiasi, guru penggerak dapat mendorong siswa untuk mengembangkan potensi mereka secara penuh, memperkuat kompetensi akademik dan sosial, serta merangsang kreativitas dan inovasi. Dengan demikian, program ini tidak hanya memungkinkan setiap siswa untuk mencapai keberhasilan pribadi mereka, tetapi juga memperkuat ikatan komunitas sekolah dan memupuk semangat kepemimpinan kolaboratif di antara siswa. Keterkaitan modul 2.2 dan 3.3, pembelajaran emosional dan sosial memegang peran penting dalam pengelolaan program kepemimpinan murid. Guru penggerak dapat menggunakan materi ini untuk membantu siswa mengembangkan pemahaman dan keterampilan dalam mengelola emosi, membangun hubungan yang positif, dan mengambil keputusan yang baik. Melalui pembelajaran emosional dan sosial, guru penggerak dapat membimbing siswa dalam mengenali dan mengelola emosi mereka dengan baik, sehingga mereka dapat menjalin hubungan yang sehat dengan sesama dan masyarakat di sekitar mereka. Keterkaitan modul 2.3 dan 3.3, dalam konteks pengelolaan program kepemimpinan murid, coaching menjadi peran penting dalam memberikan bimbingan dan dukungan kepada siswa. Melalui sesi coaching, guru penggerak dapat bekerja secara personal dengan siswa untuk mengembangkan keterampilan kepemimpinan mereka. Dengan memberikan umpan balik yang konstruktif, guru penggerak membantu siswa memahami kekuatan dan area pengembangan mereka. Selain itu, coaching juga memungkinkan siswa untuk mengatasi tantangan dan hambatan dalam peran kepemimpinan mereka. Dengan demikian, melalui pendekatan coaching, guru penggerak dapat membantu siswa menjadi pemimpin yang lebih efektif dan mandiri, serta mempersiapkan mereka untuk menghadapi tantangan dalam perjalanan kepemimpinan mereka. Keterkaitan modul 3.1 dan 3.3, pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran sangat berkaitan erat dengan pengelolaan program sekolah yang berdampak pada murid. Sebagai pemimpin, pengambilan keputusan yang bijaksana dan berorientasi pada pembelajaran dapat mempengaruhi keseluruhan program sekolah dan akhirnya berdampak pada kemajuan dan kesejahteraan murid. Melalui pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan dan tantangan murid, pemimpin dapat merancang program-program yang relevan dan efektif. Keterkaitan modul 3.2 dan 3.3, pemimpin dalam pengelolaan sumber daya memiliki hubungan yang erat dengan materi pengelolaan program sekolah yang berdampak pada murid. Seorang pemimpin yang efektif harus mampu mengelola sumber daya yang tersedia, seperti tenaga kerja, anggaran, dan fasilitas, untuk mendukung program-program yang memajukan kemajuan belajar siswa. Dengan alokasi sumber daya yang tepat, pemimpin dapat memastikan bahwa kebutuhan semua siswa dipenuhi dan bahwa program-program yang dirancang dapat memberikan dampak yang signifikan pada hasil belajar mereka. Keterkaitan modul 3.2 dan 3.3. Selain itu, pengelolaan sumber daya yang efektif juga melibatkan pemantauan dan evaluasi terus-menerus terhadap penggunaan sumber daya tersebut untuk memastikan efisiensi dan efektivitasnya. Dengan memahami bagaimana sumber daya dialokasikan dan digunakan, pemimpin dapat membuat keputusan yang tepat untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan hasil akademik siswa. Dengan demikian, hubungan antara pemimpin dalam pengelolaan sumber daya dan pengelolaan program sekolah yang berdampak pada murid sangat penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang berdaya guna dan berorientasi pada hasil bagi semua stakeholder pendidikan. 4.
4. Informasi yang didapat dari orang atau sumber lain di luar bahan terbuka PGP. 4. Informasi yang didapat dari orang atau sumber lain di luar bahan terbuka PGP. Informasi dari sumber luar atau orang lain di luar bahan terbuka PGP dapat berupa hasil penelitian, buku, konferensi, wawancara, laporan penelitian, dan diskusi online tentang pengelolaan program sekolah yang berdampak pada murid. Sumber-sumber ini menyediakan wawasan tambahan dan perspektif baru yang dapat memperkaya pemahaman tentang topik tersebut yang biasa saya cari melalui aplikasi pencarian dan YouTube. Informasi yang didapat di luar dari PGP yaitu buku-buku tentang pendidikan atau pengelolaan sekolah yang ditulis oleh pakar pendidikan atau praktisi lapangan, presentasi atau diskusi tentang topik terkait yang diadakan dalam konferensi pendidikan atau seminar-seminar terkait, wawancara langsung dengan guru, kepala sekolah, atau pengelola sekolah lainnya yang memiliki pengalaman praktis dalam pengelolaan program sekolah. Laporan dari lembaga-lembaga riset atau organisasi pendidikan yang menyajikan hasil penelitian atau studi kasus tentang praktik terbaik dalam pengelolaan program sekolah. Diskusi atau berbagi informasi tentang pengelolaan program sekolah yang berdampak pada murid di platform media sosial atau forum-forum online yang diikuti oleh komunitas pendidikan. Perumusan strategi pelaksanaan program Golden Moon Foundation, membebaskan kendali belajar siswa, menggunakan pendekatan inquiry apresiatif IA, melalui Bagja. Jenis program yang dipilih adalah intrakurikuler, jenjang kelas target, jenjang SMP kelas 7. Ringkasan program Golden Moon Foundation bertujuan untuk memberdayakan, mengendalikan dan mengelola pembelajaran mereka sendiri. Melalui pendekatan dalam diberi kebebasan untuk menentukan arah dan ritme belajar mereka. Dengan dukungan guru sebagai fasilitator, program ini didesain untuk menciptakan lingkungan belajar yang memberikan ruang bagi siswa untuk mengembangkan kemandirian, tanggung jawab, dan motivasi intrinsik dalam mencapai tujuan pembelajaran mereka dengan memberdayakan siswa untuk menganti kendala atas pembelajaran mereka. Program ini bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan, kepercayaan diri dan pencapaian akademik siswa serta mempersiapkan mereka untuk menjadi pembelajar seumur hidup yang mandiri dan adaptif. Tujuan program membangun fondasi belajar adalah dasar atau landasan yang dibutuhkan oleh siswa untuk membangun pemahaman yang kuat terhadap berbagai konsep keterampilan dan pengetahuan dalam proses pembelajaran. Fondasi ini mencakup beragam aspek, termasuk pemahaman konsep dasar, keterampilan berpikir kritis, kemampuan berkomunikasi, serta motivasi dan kepercayaan diri dalam belajar. Fondasi belajar yang kokoh memungkinkan siswa untuk menghadapi tantangan belajar dengan percaya diri, mengatasi hambatan, dan terus berkembang secara holistik. Terima kasih telah menyempatkan waktu untuk menonton. Jangan lupa dan jangan ragu untuk memberikan komentar, suka, dan berlangganan untuk konten lebih lanjut. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam guru penggerak.